Selamat datang kembali di sesi Telaah Mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang, benar-benar bisa membuka mata kita semua. Kita akan menggali wawasan dari sebuah percakapan yang mendalam banget sama Ryan Montgomery. Dia ini bukan sembarang orang ya, seorang peretas etis tapi juga banyak menghabiskan waktunya melawan predator online. Sumber kita kali ini, transkrip wawancara panjang dia, jujur banget dia ceritanya. Jadi misi kita hari ini apa? Ya, kita mau coba ekstrak nih pelajaran berharga sama tips-tips praktis soal realitas internet yang, ya, seringkali nggak kelihatan lah ya. Langsung dari sudut pandang orang yang emang hidup di dunia digital ini. Kita lihat gimana sih lanskapnya berubah, resiko apa ada yang mengintai kita tiap hari, kadang di tempat yang nggak kita duga loh. Dan yang paling penting, apa langkah nyata yang bisa Anda, para pendengar, ambil buat melindungi diri sendiri dan keluarga. Oke, mari kita mulai aja diskusinya. Iya, yang bikin menarik banget di sini itu perspektif uniknya Ryan ini. Usianya kan 31 tahun, jadi dia itu literally tumbuh bareng sama internet. Dari zaman koneksi dial-up yang bunyinya khas banget itu ya, dan lemotnya minta ampun, sampai sekarang era serat optik super cepat. Ini kasih dia pemahaman yang gimana ya, mendalam gitu soal kontras dulu sama sekarang. Dulu kita kalau mau cari info mesti ke perpus, buka ensiklopedia tebel-tebel. Sekarang tinggal klik, informasi ada di ujung jari. Tapi ya itu, kemudahan ini seperti yang nanti kita bahas, ternyata datang sama bahaya-bahaya baru yang cukup fundamental sifatnya. Betul-betul. Ryan cerita, dia masih inget banget loh suara modem dial-up pas nyambung. Mesti teriak ke orang rumah, jangan angkat telepon. Khas banget ya zaman itu. Beda jauh sama sekarang. Anak-anak bisa belajar apa aja, skill apa aja, lewat YouTube. Mau main gitar, mau coding, apa aja ada. Ini kan keuntungan luar biasa ya, nggak bisa dipungkiri lah. Tapi ya itu tadi, di sisi lain, pintu yang sama ini juga buka akses ke hal-hal yang kurang like. Ryan sendiri ngaku, dia belajar dasar-dasar hacking itu pas umur 12 atau 13 tahun. Cuma nanya-nanya di ruang obrolan EOL. Cukup kaget juga sih dengernya, betapa gampangnya itu dulu. Dan mungkin sekarang juga masih bisa terjadi ya. Iya, kecepatan sama kemudahan akses informasi ini memang kayak pedang bermata dua gitu ya. Satu sisi, ini akselerator pengetahuan yang dahsyat. Belajar mandiri jadi gampang banget, nggak kebayang deh kalau generasi sebelumnya. Tapi di sisi lain, pintu akses instan ke dunia luar ini artinya, ya dunia luar juga punya akses instan ke kita. Termasuk ke anak-anak kita. Ini bukan sekedar masalah teknis loh, tapi jadi tantangan keamanan yang fundamental, yang baru. Batasan antara dunia fisik sama digital itu makin tipis, makin kabur. Nah, dari pengalamannya itu, Ryan menekankan beberapa langkah keamanan dasar yang sering banget kita sepelekan. Yang paling dasar nih, pakai kata sandi atau password yang kompleks. Dan yang penting, unik. Beda-beda untuk setiap akun online Anda. Lupakan deh tanggal lahir, nama kucing, atau password 123. Mungkin kedengarannya repot ya, tapi ini krusial banget. Dia saranin pakai pengelola kata sandi, password manager gitu. Dia sendiri pakai satu password, tapi ya banyak pilihan lain kok. Intinya, punya sistem yang aman buat bikin dan nyimpen password yang beda-beda itu. Kenapa sih ini penting banget? Nah, ini ada kaitannya sama yang Ryan sebut Open Source Intelligence, atau disingkat OSINT. OSINT ini intinya seni dan ilmu ngumpulin informasi dari sumber-sumber publik. Jejak digital yang kita tinggalin gitu loh. Perusahaan Ryan misalnya pakai teknik ini buat bantu klien lihat data apa aja sih tentang mereka yang udah kesebar di internet. Sumbernya bisa macam-macam, dari kebocoran data besar yang sering banget terjadi kan belakangan ini, atau dari pialang data brokers yang emang kerjanya jual beli informasi pribadi, atau bahkan dari profil medsos kita yang terlalu terbuka. Jadi, tahu data kita apa aja yang udah bocor di luar sana itu langkah pertama ya. Tapi kalau kita pakai password yang sama di mana-mana, satu kebocoran aja bisa jadi bencana. Peretas bisa coba password yang bocor itu di akun bank kita, email, medsos, semuanya dicoba. Itu makanya password unik buat tiap akun penting banget. Satu benteng jebol, yang lain masih aman lah. Tepat. Ini prinsip dasar keamanan siber, membatasi dampak kalau satu pertahanan kita gagal. Nah, password manager itu bantu kita nerapin ini tanpa bikin kita pusing ngafalin puluhan password rumit. Ryan juga kasih contoh menarik nih, gimana keamanan digital sama fisik itu bisa nyambung. Kadang kita nggak sadar. Contohnya pintu garasi otomatis yang nyambung langsung ke rumah.
Banyak orang kan ngandelin remote garasi aja, terus mungkin pintu penghubung antara garasi sama rumah dibiarin nggak kekunci. Nah, Ryan nunjukin, dan ini agak serem sih, betapa gampangnya di beberapa sistem, bahkan yang lumayan baru, buat nangkep sinyal remote kita pas kita pulang kerja. Pakai alat sederhana aja dari jarak tertentu, terus pelaku bisa balik lagi nanti dan buka garasi kita. Wah, Nah, ini ilustrasi yang pas banget soal gimana kerentanan digital atau teknologi itu bisa langsung jadi resiko fisik di dunia nyata. Garasi kebuka bisa jadi rumah kita juga ikut dibobol kan? Ini nunjukin pentingnya mikir pakai kerangka keamanan berlapis atau layered security. Jangan cuma andelin satu lapis pertahanan. Kayak contoh tadi, yang ngunci pintu penghubung antara garasi dan rumah itu lapisan keamanan fisik tambahan. Simple tapi efektif. Sama juga di dunia digital, kita perlu lapisan-lapisan kayak password kuat, terus mungkin autentikasi 2 faktor atau 2FA, sama kesadaran soal data apa aja yang kita bagiin. oke. Sekarang kita geser dikit ya, ke topik yang lebih berat. Dan terus terang, ini cukup bikin merinding sih dengernya. Di sini kita benar-benar nyelam ke sisi gelap internet yang seringkali nggak kelihatan. Ryan cerita satu pengalaman yang dia lakukan, cuma buat demonstrasi keamanan internal timnya. Dia bikin profil di aplikasi kencan khusus pria gay. Profilnya kosong, nggak ada foto, nggak ada info usia spesifik, cuma nyebut dirinya di bawah umur dengan cara yang nggak ada deteksi filter aplikasi. Hasilnya, Apa yang terjadi selanjutnya itu, wah, benar-benar mengejutkan dan ngeri sih. dalam hitungan menit, cuma beberapa menit aja, dia langsung didekati sama seorang pria umur 29 tahun. Orang ini secara eksplisit bilang nggak masalah sama status di bawah umur. Terus, tanpa basa-basi, langsung minta foto-foto yang nggak senonoh. Kejadiannya cepet banget. Dan orang itu posisinya ada di radius sekitar 200-an meter lah dari lokasi Ryan waktu itu. Menit pertama di aplikasi itu langsung kena predator. Gila. Ini nunjukin betapa cepat dan gampangnya predator itu bisa beroperasi di lingkungan online yang ya anonim atau semi-anonim gitu. Mereka seringkali nggak peduli siapa targetnya secara spesifik. Dan usia, kayak contoh tadi, bisa jadi sama sekali bukan penghalang buat mereka. Yang lebih bikin khawatir lagi, kayak yang Ryan bilang juga, anak-anak zaman sekarang itu seringkali pintar secara teknis. Mereka bisa cari cara buat ngakalin filter usia atau kata-kata terlarang di berbagai platform. Jadi, ya bisa aja mereka ada di ruang-ruang online yang sama sekali nggak cocok buat usia mereka, tanpa kita, orang tua, tahu. Dan ini bukan cuma masalah di aplikasi kencan atau di sudut-sudut gelap internet yang jarang kita dengar loh. Ryan secara spesifik nyebutin bahaya serupa yang ada di platform yang kita anggap populer dan ramah anak, kayak Roblox atau Minecraft. Ini mungkin bikin kaget banyak orang nih. Dia nemuin ada praktik roleplay erotis yang eksplisit, pakai avatar kartun gitu. Bahkan ada semacam kondominium atau ruang virtual yang sengaja dibuat di dalam game itu buat fasilitasi aktivitas seksual antar avatar. Ini terjadinya di platform mainstream yang dimainin jutaan anak di seluruh dunia loh, bukan di dark web atau tempat aneh lainnya. Ini benar-benar menggarisbawahi betapa bahayanya kalau kita asumsi platform anak-anak itu otomatis aman. Nggak bisa gitu. Ini jadi pertanyaan penting buat kita semua, terutama orang tua. Seberapa jauh sih kita benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar aplikasi sama game yang dipakai anak-anak kita? Kontrol orang tua, parental controls memang ada. Ryan nyebut contoh kayak batasin akses ke server nggak resmi di Roblox. Tapi ini cuma bantu sampai batas tertentu aja. Kontrol teknis itu nggak pernah sempurna. Seringkali bisa diakalin sama anak yang ya termotivasi buat cari celah. Ini nggak bisa gantiin pengawasan aktif dan kesadaran kita. Ada lagi nih contoh kejahatan online dengan dampak dunia nyata yang signifikan banget. Penipuan online dan jaringan pencucian uang di belakangnya. Ryan cerita dia baru aja balik dari operasi yang cukup menegangkan bareng scammer Payback. Itu loh kanal YouTube yang fokus bongkar jaringan penipuan, terutama yang targetnya lansia. Mereka berhasil nyusup ke grup Telegram yang dikelola dari Tiongkok. Grup ini kerjaannya ngatur apa yang disebut cash mule. Cash meal ini orang-orang di lapangan, seringnya di negara target kayak Amerika Serikat, tugasnya itu jemput uang tunai hasil nipu langsung dari korban. Korbannya sering dibujuk buat narik uang tunai banyak banget dari bank. Nah, si mule ini nanti ngambil uangnya, terus biasanya diubah jadi kripto buat dikirim ke luar negeri, biar susah dilacak gitu. Di operasi ini,
Tim scammer payback nyamar jadi penipu dari India yang butuh jasa cash mule buat ngambil duit tunai $40.000. Banyak banget ya. Mereka atur ketemuan di parkiran toko bangunan besar, Lowe's. Koordinasinya semua lewat Telegram, sama dispatcher yang ada di Tiongkok. Penjemputnya, si mule ini, ternyata datang dari negara bagian Georgia. Perjalanan sekitar 4 jam buat kerjaan ini. Ryan sama timnya, setelah coba minta bantuan polisi setempat tapi nggak dapat respon cepat karena waktu mepet dan bukti awal kurang, akhirnya mutusin buat konfrontasi si mule ini langsung di parkiran. Wah, nekat juga ya. Tipanya menjadi menonjolkan sebahat gepap terorganisirnya kejahatan cyber zaman sekarang. Ini bukan lagi cuma orang iseng kerja sendiri. Ada jaringan global yang terstruktur. Pembagian perannya jelas. Ada penipu awal yang mungkin di India, koordinator di Tiongkok, sampai penjemput fisik di Amerika. Dan yang paling bikin sedih, uang yang dicuri ini seringkali tabungan seumur hidup korban. Hasil kerja keras puluhan tahun, lenyap gitu aja. Dampak finansial sama emosionalnya itu gede banget pastinya. Sekarang kita coba lihat sedikit perjalanan pribadi Ryan sendiri deh. Karena ini kasih konteks penting juga. Dia terbuka banget soal masa lalunya. Waktu remaja, dia terlibat aktivitas yang dia sebut area abu-abu. Bukan kejahatan cyber berat sih, tapi ya jelas nggak etis lah. Termasuk spamming email massal, terus teknik bajak link afiliasi gitu bareng grup online namanya Digital Gangster. Ironisnya, skill komputernya ini juga yang dia pakai buat danain kecanduan narkoba yang parah di usia yang muda banget. Dia juga nyebut pernah beberapa kali didatengin atau dihubungin FBI soal aktivitas digitalnya dulu. Tapi dia tegesin, dia nggak pernah didakwah resmi soal kejahatan cyber dan nggak pernah jadi informan. Perjalanan hidupnya yang berliku ini termasuk perjuangannya lepas dari kecanduan yang akhirnya bawa dia ke titik balik. Di mana dia mutusin buat pakai skillnya yang luar biasa itu buat tujuan baik, ngelindungin orang lain. Wow, itu bener-bener sebuah transformasi ya. Ini nunjukin kalau latar belakang orang nggak selalu nentuin masa depannya. Tepat sekali. Kisah Ryan ini contoh nyata potensi perubahan dan ya penebusan lah. Pengalaman masa lalunya, bahkan yang negatif atau di area abu-abu, itu malah kasih dia pemahaman mendalam soal cara kerja sisi lain internet. Pemahaman ini yang bikin dia efektif banget di kerjaannya sekarang. Ini juga ngingetin kita kalau dunia maya, ya sama kayak dunia nyata. Isinya individu-individu kompleks dengan cerita masing-masing, bukan cuma hitam atau putih. Nah, soal kerjaannya ngelawan predator online. Awalnya Ryan itu diam-diam aja. Sekitar 2,5 tahun lah. Terus dia mulai lebih terbuka bareng temennya lewat proyek 561 PC. Tapi ada titik balik penting pas dia gabung sama Sentinel Foundation. Itu organisasi anti perdagangan manusia yang cukup disegani. Lewat yayasan ini, dia jadi lebih sering interaksi sama agen-agen penegak hukum federal. Dan interaksi ini bawa kesadaran baru buat dia ya kayaknya. Iya, dia dapat saran penting banget dari mereka. Intinya, mereka saranin dia buat berhenti main hakim sendiri atau jadi vigilante gitu, dalam ngejebak predator. Alasannya, metode yang mungkin nggak sesuai prosedur hukum formal itu bisa beresiko mencemari atau mendiskreditkan kasus-kasus besar di pengadilan. Kalau Ryan nanti dipanggil jadi saksi ahli atau sumber info, bukti yang didapat dengan cara yang kurang pas bisa jadi nggak bisa dipakai di pengadilan. Jadi sekarang fokusnya lebih geser ke pencegahan lewat edukasi publik dan bagiin keahliannya dengan cara yang dukung proses hukum. Ini nunjukin dilema yang sering dihadapi sama white hat hacker atau aktivis keamanan siber ya. Satu sisi pengennya bertindak cepat, langsung gitu. Sisi lain ada sistem hukum yang punya aturan main sendiri, yang memang dirancang buat ngelindungin hak semua pihak, termasuk tersangka. Penegak hukum kan geraknya lebih lambat, karena harus ikut prosedur, dapat surat perintah, bangun kasus yang kuat berdasarkan bukti yang sah. Kolaborasi antara ahli teknis kayak Ryan sama lembaga resmi, meskipun mungkin kelihatannya kurang wah atau instan, seringnya lebih efektif dalam jangka panjang, biar pelakunya benar-benar diadili dan dihukum. Dan fokus ke pencegahan lewat edukasi, kayak yang Ryan lakuin sekarang, itu strategi kunci buat ngurangin jumlah korban di masa depan. Penting banget tuh. Nah, dari semua pengalamannya nih, baik sebagai pemain dulu maupun sebagai pemburu sekarang, Ryan punya nasihat yang kuat banget dan penting buat Anda para orang tua. Dan intinya tuh bukan di teknologi canggih. Kuncinya, kata dia, adalah komunikasi terbuka sama anak-anak Anda. Ciptain suasana di rumah di mana anak tuh merasa aman dan nyaman buat ngomongin apa aja yang mereka lihat atau alami online. Tempat takut dihakimi, dimarahin, atau langsung dihukum, HP-nya disita gitu misalnya.
Ini krusial sekali. Banyak orang tua mungkin mikirnya solusi pertama ya pasang software monitoring aja. Benar, Ryan nyebutin beberapa software monitoring, dia kasih contoh Bark, tapi ya banyak yang lain. Dia akui alat ini bisa bantu sebagai lapisan tambahan, tapi dia juga jujur banget soal keterbatasannya. Misalnya, fitur monitoring sering lebih terbatas di iPhone dibanding Android karena kebijakan privasi Apple. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak yang pintar dan termotivasi itu seringkali bisa nemuin cara buat ngakalin atau ngelewatin software ini. Jadi ngandelin teknologi aja tuh nggak cukup. Nggak akan pernah bisa gantiin obrolan dari hati ke hati. Ini fundamental banget. Ya kayak yang Anda singgung tadi, soal anak pinter ngakalin teknologi. Mereka juga bisa cari cara lain kalau akses di rumah dibatasin total. Misalnya, pakai HP temannya di sekolah atau di tempat lain. Kalau anak nggak merasa bisa datang ke kita pas mereka nemu sesuatu yang aneh, nakutin, atau bikin bingung di online, mereka pasti akan cari jawaban di tempat lain. Mungkin dari Google, yang bisa aja bawa mereka ke info yang salah atau malah lebih bahaya, atau mungkin nanya ke teman sebaya yang sama-sama nggak pengalaman. Jadi bangun kepercayaan biar kita jadi tempat bertanya pertama buat mereka itu pertahanan terbaik sih. Saya suka banget istilah itu, jadi tempat bertanya pertama. Itu benar-benar ngubah perspektif ya. Bukan cuma ngawasin, tapi ngebimbing. Betul. Pola pikir yang perlu diadopsi orang tua modern tuh gini. HP atau tablet di tangan anak Anda itu bukan cuma alat komunikasi atau hiburan. Itu jendela mereka ke dunia luar yang luas banget dan nggak terbatas. Tapi pada saat yang sama, itu juga pintu masuk buat dunia luar ke dalam kehidupan anak Anda. Memahami dualitas ini, jendela sekaligus pintu, itu kunci buat navigasi pengasuhan di era digital ini dengan lebih bijak sih. Jadi setelah dengerin semua ini, apa artinya buat Anda? Diskusi mendalam kita hari ini benar-benar nunjukin dua sisi mata uang internet ya. Ini alat yang luar biasa kuat buat belajar, buat kreasi, buat nyambung sama orang-orang tersayang, buat akses peluang yang dulu nggak kebayang. Tapi, di saat yang sama, ini juga lanskap yang penuh potensi bahaya laten dan resiko nyata. Dari penipuan finansial, sampai ancaman keselamatan pribadi dan anak-anak. Kita udah bahas beberapa langkah keamanan dasar yang konkret. Mulai dari ngelola password dengan benar, sampai mikirin keamanan berlapis, baik digital maupun fisik. Tapi ya, kalau ada satu benang merah yang paling kuat dari obrolan Ryan ini, menurut saya pentingnya kesadaran dan komunikasi. Tahu potensi bahaya yang ada, sadar kalau predator bisa ada di platform mainstream, kalau jaringan penipuan itu nyata dan terorganisir, itu langkah pertama yang fundamental. Tanpa sadar ya gimana mau ngelindungin diri. Tapi mungkin pertahanan terkuat yang bisa kita bangun, terutama buat generasi mendatang, yaitu tadi, bangun jalur komunikasi yang terbuka, jujur, dan penuh percaya sama anak-anak kita. Lingkungan di mana mereka merasa aman buat cerita soal kekhawatiran, pertanyaan, atau bahkan kesalahan mereka tanpa rasa takut. Itu benteng yang paling susah ditembus, kayaknya. Sebagai penutup, kami mau tinggalin Anda dengan satu pesan kuat dari Ryan. Ini ditujukan buat mereka yang niatnya jahat di dunia maya. Dia bilang, kurang lebih gini, dengar ya, kesadaran soal masalah ini tuh terus naik. Makin banyak orang kayak saya dan yang lain yang ngelawan balik. Kalian seharusnya mulai takut deh, karena kami semua, para pemburu, penegak hukum, dan masyarakat yang makin sadar lagi ngejar kalian. Ini bukan cuma soal satu orang ya. Ini soal harapan adanya pergeseran kesadaran kolektif buat ngerebut kembali ruang digital yang lebih aman. Nah, ini bawa kita ke pertanyaan terakhir buat Anda renungkan sendiri. Gimana percakapan kita hari ini ngubah cara Anda mandang keamanan digital Anda sendiri dan keluarga Anda? Dari semua yang kita diskusikan, langkah kecil tapi konkret apa sih yang bakal Anda ambil mungkin mulai hari ini atau minggu ini buat navigasi dunia maya yang kompleks ini dengan sedikit lebih aman, lebih sadar, dan lebih terhubung sama orang-orang yang Anda sayangi? Coba direnungkan ya.